omset ini memang signifikan sekali kenaikannya. Jadi toko yang sudah belasan tahun, sementara online ini yang baru 3 tahun. 3 tahun ya, omsetnya bisa 4 kali lipat ya. Cakep tuh, sing penting wani. Ini bisnis yang inspiring anak-anak muda zaman kini Pak Ganda. Zaman now. Ya, yaitu jualan online. Marketplace. Kalau dulu kita pernah ngundang anak muda beneran. Ini kalau ini semi anak muda. Yang Dina itu loh. Iya, Dina. Yang jualan online-nya sampai ke Amerika. Dia kan di luar tapi. Luar negeri. Nah, sekarang yang praktek benar-benar lokal. Iya, di lokal Indonesia. Ada di mana? Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok ya. Luar biasa. Sehari bisa 1000 paket. 1000 paket terkirim ya. Untuk ukuran saya ya mantap itu Pak. Mantap. Ya. Dan konon Pak Ganda, omset jualan online dengan jualan offline itu 4 kali lipat. Ini lagi ya. Iya, ini bisa kita gali beliau untuk inspirasi teman-teman ya. Anak-anak yang baru mulai online ya supaya semangat ya. Jadi berkah bagi banyak orang lain. Siap. Langsung aja lah. Langsung kita panggil saja. Beliau adalah Bapak Jeffrey. Yes. Silakan Pak Jeffrey. Ya. Jeffrey, apa kabar Mas? Baik, terima kasih. Sudah diundang. Mantap Pak. Terima kasih juga Bapak duduk di sini inspirasi banyak orang. Iya, ya senang bisa berbagi ya. Yes. Sebelum semuanya silakan disapa dulu Sobat Kendel. Ya, Sobat Kendel, apa kabar semuanya? Semoga makin semangat untuk yang sudah mau mulai jualan online ya, bisa dengerin sampai akhir. Nanti mungkin dapat sesuatu dari video ini. Terima kasih. Wah. Oke, Pak Jeffrey ini toko fisiknya ada kan? Ada. Namanya toko apa Pak? Puas Elektronik. Puas ya. Di Mataram Plaza. Di MT Haryono. Ya, dekat Bank BCA Gereja. Itu apa yang dijual Pak? Elektronik itu kayak TV begitu? Spare part ya. Spare part. Itu backgroundnya spare part elektronik. Cuman kan seiring perkembangan zaman ini kan lama-lama orang kalau barang elektronik rusak itu nggak dibenerin tapi dibuang baru. Jadi dilem biru. Ya. Lempar ganti yang baru. Kalau zaman dulu kan TV rusak, servis rusak. Dulu spare part itu berarti ono IC transistor gitu. Betul, ada dioda kecil-kecil ya. Cuman sekarang bergeser sekarang ya. Barang jadi apa ini? Apa aja tuh? Barang jadi itu kita cenderung yang kecil-kecil tapi ya. Jadi bukan elektronik yang kayak mesin cuci gitu. Oh iya. Kecil itu apa? Ke itu remote-nya. Jadi kalau TV itu kita jual remote-nya itu lengkap. Jadi kalau orang remote jenis merek apapun ada. Itu terus kemudian center emergency, lampu, kabel-kabel. Jadi kita jual sekarang lebih ke yang umum ya. Gitu. Kalau spare part ini kan spesifik banget ya. Iya. Nggak semua orang bisa beli. Mungkin yang beli tukang servis. Iya. Kalau sekarang ini kita lebih ke barang jadi listrik sama elektronik. Cuman elektroniknya ini yang barang kecil-kecil. Gitu. Iya. Spare part itu Pak, kerjaan saya sama Pak Aryawan dulu ya Pak Aryawan ya. Senengannya ngerangke Pak. Iya, ngerangke amplifier gitu Pak. Nyol dari dewe. Oke. Terus sejak kapan Bapak ini mendirikan yang offline dulu? Kalau offline ini
sebetulnya punya istri ya. Jadi kerjaan istri sebelum menikah itu dia memang sudah ada toko. Sudah ada toko. Ya, jadi memang sudah ada toko dan Bapak mulai nyemplung di situ sejak kapan? ini saya mulai jualan online. Enggak di offline-nya. Mulai Oh, bantu. enggak pernah sih. Enggak pernah. Saya punya usaha sendiri sebetulnya. No toh. Apa usahanya sebelum masuk di offline? Di online. Perlengkapan sekolah. Perlengkapan sekolah. Apa ini perlengkapan sekolah apa ini? Baju gitu ya. Bukan. Jadi saya produksi perlengkapan untuk sekolahan. Produksi Jadi seperti ya papan tulis, papan data, perlengkapan gitu ya. upacara, ya gitulah. Lebih ke sekolahan gitu ya. Jadi sekarang masih jalan. Ya itu. Jadi sejak pandemi kemarin sekolah kan tutup ya, benar-benar close. Nah kita ini pabrik. 2 tahun lebih ya. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Saya dengan jumlah karyawan yang lumayan waktu itu kan bingung juga, ini sekolah tutup. Waktu itu kan masih belum jelas ya. Ini tutup sampai kapan ya? 3 bulan atau 3 bulan diperpanjang lagi. Iya. 3 bulan lagi. Iya. Sedangkan karyawan cukup banyak, makanya. Jadi mana mungkin beli papan tulis sekelas masuk ora ya. Offline semua kan gitu. Jadi itu semua dulu. mau nggak mau saya juga bingung kan waktu itu. Aduh ini gimana ya? Sekolah tutup semua, sales juga sudah pada ganti haluan ya. Jadi sales saya ini akhirnya kan pada ada yang ikut Grab, Gojek gitu kan, karena bingung kan ini sekolah-sekolah. Tapi masih ikut Pak Jeffrey? Ya sekarang udah bubar. Dan terus terang memang sejak mulai tutup itu usaha kan sebenarnya sudah mulai tak jual ya. Kan bingung juga nih yang produksi gimana? Ini ya. Iya. Dan ala sekolahnya ya. Betul gitu karena kita pabrik ya soalnya. Jadi bingung juga, tenaga kerja banyak. Ya saya juga bingung nih, harus cepet-cepet apa ya istilahnya itu punya usaha baru. Supaya minimal itu pikiran saya waktu itu minimal biar bisa gaji karyawan ini gimana. Ya, terus tapi sebagian karyawan bisa dialihkan ke usaha baru. Iya, sudah gitu karena ini online ini kan praktis ya. Jadi kan orang baru pun kita mau ngajari juga gampang. Kan tinggal ada pesanan masuk misalkan lewat Shopee. Oh ya, ini barang ini gitu kan. Tinggal di packing gitu aja. Jadi nggak perlu yang ahli gitu ya. Kebanyakan petugas apa ini kalau yang di online ini? Yang banyak tuh yang menyiapkan dan packing itu. Packing. Iya. Jadi menyiapkan pesanan karena kita sekarang apalagi udah 1.000 lebih ya sehari. 1.000 pack sehari. Ya itu kalau normal hari biasa. Kalau pas hari promo gitu di atas 3.000 biasanya. Wah. Jadi online hari kembar biasanya 22 nanti terus yang ini itu ya untuk event-event promo itu ya. Tanggal kembar. Jadi 33, 44, 55 itu biasanya 3 sampai 4 kali lipat sih. Wow, luar biasa. Pak, pembantunya berapa sekarang yang di online saja? Di online 16 karyawan. Mantap. Ini cita-cita sakmono ora 16. Iya toh. Harus ya. Iya, harus tuh ya. Pak, berarti jualannya di mana saja ini? Shopee. Ya, kita ada di Shopee, Lazada, Tokopedia. Dan ini baru merintis ya di TikTok ya. Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok. Di antara 4 ini yang sekarang benar-benar sudah menghasilkan banyak pesanan di mana, Pak? Di Shopee sama Lazada ya. Itu Shopee sama Lazada ya. Tokopedia sih lumayan sebetulnya, cuman kalau dibandingin dengan omset di Shopee dan Lazada itu kalah, bedanya lumayan. Sedangkan di TikTok baru merintis. Iya. Kalau TikTok masih kecil ya, karena produk yang kita upload juga belum banyak juga. Iya. Kalau yang di Shopee, Lazada ini sama Tokopedia ini produk kita mungkin ada 900-an itu. 900 item. Iya. Jadi buka toko itu 900 gitu ya. Iya. Wah. Berapa toko Pak di itu? Masing-masing satu aja. Satu aja. Iya. Cuma itemnya banyak. Iya, betul.
Sing akeh ku nyepam jenenge. Iki tenanan iki toko tenanan. Oh, ini kakak nyepam ya. Tapi pembicara kita keren-keren. Yang Dine dulu itu kan juga satu enggak? Aku enggak aliran nyepam, sorry ya, gitu. Iya. Jadi yang jogo kinerjanya, performa tokonya, kemudian layanannya gitu ya, Pak ya? Iya. Banyak toko soalnya nggak dikira banyak toko omset bisa tambah banyak, enggak ya, tapi Enggak kan juga, ya. Kita juga harus mempersiapkan SDM-nya mampu nggak untuk buka beberapa cabang, misalkan bisa sih mau buka lagi gitu ya, tapi kan yang perlu diperhatikan seperti balesin chat. Iya betul. Ada orang ada komplain atau apa. Nah itu juga harus betapa ribetnya kalau balesin chat itu tokonya wakeh ribet loh Pak kan. Iya. Along di satu toko banyak chat. Jeffrey stop tangannya. Kalau di satu toko kan chatnya kan begini toh Pak. Banyak. Nah kalau di banyak toko kan begini. Iya. Nah ini toko yang ini pegang Pak Jeffrey semua nanti ya. 3. Ada adminnya sendiri. Nah ini yang mau saya tanyakan. Nah, ini. Pak, jenis karyawannya itu tugasnya atau jenis bagian apa baik? Ya, SOP-nya ya. Bagian apa saja Pak? Ya jadi kita yang terpenting itu kan yang menyiapkan barang, menyiapkan barang dan packing. Ini akan barang termasuk ngetes apa segala macam ya? Ngetes ada sendiri. Setting. PDWD. Ya, jadi yang ngetes itu ada sendiri. Iya. Kemudian yang untuk koordinator ini yang agak banyak. Jadi ada koordinator untuk balesin chat. Terus terima returan gitu. Lain lagi, terima orang yang lain lagi, terima returan. Beda, karena gini ya, returan itu kan ada 2 macam. Jadi returan itu ada yang barang memang benar-benar sudah dikirim, terus orangnya misalkan ya ini terus terang yang sering bermasalah tuh COD. COD ini kan minta ampun juga ya. Kadang udah sampai di tujuan alamatnya tidak ketemu, tidak bisa dihubungi. Gitu. Kadang yang pernah ada yang lucu lagi itu udah sampai di tempatnya orangnya merasa nggak pesen gitu. Ada yang alasannya seperti itu ya. Itu ono sing wis dibuka balekno. Terus ada juga yang waktu terima barang itu pas nggak ada uang gitu. Jadi waktu dia order beberapa hari yang lalu mungkin dia pas punya uang ya. Begitu barangnya nyampe kurir datang, waduh saya pas nggak punya uang ya. Itu ada ya. Ada gitu. Jadi itu COD gagal kirim itu yang paling banyak balik. Ya gitu. Kok kalau orang misalkan sudah bayar online itu jarang sih sampai kembali itu, kalau kecuali pengiriman jauh terus paket mungkin itu ya rusak gitu atau ya, apa ya. Nah, itu tapi kan jarang toh. Iya, tapi jarang sih. Jadi yang paling banyak itu COD gagal kirim. Terus kemudian ini ya yang benar-benar aturan yang tadi yang misalkan ada yang rusak atau apa itu kan itu ditangani orang sendiri. Iya, jadi ada koordinator sendiri untuk itu. Loh, koordinator berarti ada timnya loh Pak? Ada. Kalau tim itu saya rolling sih. Oh, oke. Jadi koordinator itu penanggung jawab lah ya? Iya, penanggung jawab. Iya. Itu terus kemudian bagian barang datang. Jadi misalkan ngurusi barang datang itu ada sendiri. Barang datang ini dagangannya Pak Jeffrey. Ya. Jadi kan biar tahu misalkan nih ada orang yang istilahnya admin yang menyiapkan barang kurang ini. Nah kalau ada barang datang kan nggak mungkin semua admin ngikut liatin semua nih barang datang apa aja gitu kan agak kesusahan ya. Jadi itu ada koordinator sendiri. Dia nanti yang info kemarin yang minta barang A ini barang udah datang, nah itu dia yang info gitu. Terus kemudian itu ya lebih ke operasional. Jadi operasional itu gini, misalkan dia survei rak kira-kira ini yang kosong apa. Nah sebelum kehabisan mungkin tinggal dikit-dikit itu laporan ke saya. Jadi Pak ini barang udah ngecek stok. Iya. Jadi itu ada orang sendiri tukang ngecek stok itu. Iya. Terus kemudian sama yang ini yang tugas harian ya, cetak resi. Cetak resi, balesin chat. Nah itu balesin chat dan cetak resi satu orang. Iya. Soalnya kan kadang balesin chat itu kan berhubungan dengan customer. Jadi contoh misalkan ada customer yang
ini saya pesan instan tolong dikirim ya, soalnya nih saya buru-buru mau keluar kota misalkan gitu. Nah itu kan sama yang ngechat terus dia harus bisa cetak resi kan gitu. Jadi dia langsung ke komputer mungkin walaupun itu belum waktunya. Jadi kita biasanya cetak resi itu pagi. Masuk kerja jam 8 itu langsung cetak resi. Nah, terus yang kedua itu habis istirahat makan siang. Nah itu cetak resi kedua. Gitu lah. Tapi kalau pas di tengah-tengah ini kita balesin chat ada yang urgent misalkan cetak resi ini kan dalam rangka mau ngirim kan? Iya betul. Mau jadi packing tuh mau ngirim kan? Pesanan baru, nanti resi dicetak, dibagi ke yang bagian menyiapkan, itu dibagi-bagi. Kemudian setelah barang-barang diambil-ambilkan, nah itu baru nanti di packing. Kalau packing itu semua sih. Jadi kalau sudah di atas jam 1 itu semua admin terus bagian gudang itu semua turun tangan bantu packing semua. Gitu. Jadi yang bagian ngecat, bagian apa itu ikut terjun untuk packing karena kalau nggak selesai. Oke. Gitu. Terus kalau barang diambil dari shoppingnya ya biasanya? Kalau jadi dari tiap jasa kirim itu semua pick up ke tempat kita. Ya, karena kita kan banyak ya, jadi lebih ke pick up ya, karena 1000 iku mau lho, Pak. Ya banyak. Kalau motor pun enggak. Kowe ora gelem pick up, aku nggawe dhewe. Dhewe nggawe anu dhewe. Oh iya, 1000 kok. Biasanya counter kalau banyak kirimannya itu malah rebutan. Jadi banyak yang nawarin Iya, Pak, saya pick up, Pak. Yang nawarin. Pak, sorry karena ini bicara soal bisnis marketplace. Saya juga kepingin disebut juga yang meng-pick up biasanya siapa saja, merek apa saja. CNT, Si Cepat, JNE, Lazada Express, Shopee Express ada, Ninja. Ninja ya. Oke. Saya tidak ingin sama satu lagi Antaraja. Ya, Antaraja. Saya nggak ingin menyebut yang terburuk, saya ingin menyebut yang terbaik. Siapa di antara mereka, Pak? Yang Bapak paling suka, bukan yang terbaik. Yang Bapak paling suka siapa? Ya, kalau sekarang sih yang tertib ya. Tertib. CNT sama Ninja ya. Cukup. CNT sama Ninja. Sing liane rasa diomong. CNT sama Ninja. Iya. Oh gitu ya. Pak, kalau yang survei market ada nggak? Mana sih yang lagi viral gitu? Siapa itu? Itu biasa saya sendiri sih. Jadi yang sing ngono iku bose dhewe. Termasuk keuangan Bapak sendiri kan. Iya. Keuangan. Saya tuh penasaran. Ini yang online ini mulai start benar-benar Bapak serius ini sejak kapan? Hingga akhirnya bisa meledak gini loh, Pak. Iya. Artinya prosesnya dari awal gimana? Iya. Mungkin ini yang inspirasi teman-teman. Ya, jadi gini, sejarahnya itu saya mulai buka toko online tuh sebenarnya udah lama ya, mungkin 5 tahunan yang lalu lah. Itu produknya tapi ya masih yang perlengkapan sekolah itu gitu. Cuman kan berarti kan sebelum pandemi toh? Sebelum sudah lama. Itu tapi kan yang tak masukin yaitu perlengkapan upacara. Itu kan produknya nggak banyak orang yang menjamah ya. Jadi toko ini sudah lama juga ya berarti ya? Iya. Yang Bapak gunakan untuk sekarang ini loh? Betul, jadi orang kalau melihat kan, ini toko udah lama, padahal sebetulnya itu produknya beda. Jadi itu masih apa yang pertama kali dibuat itu nama tokonya, Pak? Nama tokonya? Anugerah Karya Abadi. Dan itu masih sampai sekarang ya? Ya, kalau sekarang ini yang di Shopee itu saya rubah sih. Apa namanya? Kepanjangan kan kalau kepotong ya, jadi tulisannya kepanjangan gitu kepotong ya. Jadi saya rubah CV.AK gitu. CV.AK. CV.AK. Yang di Shopee. Yang lainnya masih sama. Kalau yang di Lazada itu nggak bisa dirubah. Jadi masih Anugerah Karya Abadi. CV Anugerah Karya Abadi. Kalau yang di Tokopedia CV.AK. Jadi itu tetap pakai nama lama sih sebetulnya. Jadi singkat ya. Ya. Singkat aja AK. Iya. Lanjut Pak ceritanya Pak. Fokusnya tapi ya benar-benar mulai fokus di online ini ya sejak pandemi terus terang. Karena ya itu tadi ya saya bingung kan gelagapan ini. Benar.
pandemi ini kan tiba-tiba ya, saya seumur-umur juga baru mengalami pandemi itu seperti ini gitu loh, sampai bener-bener sekolah nggak boleh masuk, keluar kita kemana-mana nggak boleh, batasin banget. Ya, terus ini karyawan mau dikemanakan nih, saya juga bingung. Akhirnya saya memutuskan udahlah gini aja, barang-barang di toko istri saya foto-foto yang kira-kira umum ya, yang kira-kira umum bisa dibeli orang, yang selain spare part itu tadi ya. Jadi lampu apa itu saya foto, tak upload gitu kan. Iya. Gitu. Jadi sehari paling enggak 5 sampai 10 foto sehari. Iya, 5 sampai 10 tiap foto. hari itu Bapak rutin. Tiap hari. Di satu toko. Di satu marketplace. Waktu awal itu saya cuman buka fokus di mana? Tokopedia sama Shopee aja, cuman 2 itu. Ya, jadi Lazada pun baru mungkin setahun lebih. Jadi di awal itu saya Tokopedia dan Shopee. Itu 10 foto Bapak upload tiap hari. Ya, maksimal lah ya. Maksimal. Minimal 5 lah ya. Seharian itu. Iya, minimal 5 ya. Ya, minim 5 lah. Jadi tiap hari Jadi saya. ini mungkin kuncinya ya Pak Jeffrey ya. Kuncinya teman-teman kalau main di marketplace ya memang harus aktif ya Pak. Iya. Tiap hari harus ya update status ibaratnya ngono ya. Iya. Upload itu terus ya supaya naik terus ini ya tokonya ya. Jadi follower pun juga nggak bosen ya. Misalkan follower kita ngelihat nih minggu ini barangnya terbarunya ini. Nanti minggu depan atau 2 minggu lagi bahkan barangnya ya tetap itu. Kan lama-lama kan bosen ya. Iya. Jadi kan supaya follower itu yang sudah follow kita nggak unfollow, kan kita harus update terus nih gitu. Terus salah satunya juga itu tadi ya, jadi kita menyediakan sekarang ini barang-barang yang lebih umum gitu. Nah ini saya fokusnya mulai mengarah ke produk listrik ini saya baru. Jadi tadinya kan kebanyakan memang di elektronik ya. Nah ini akhir-akhir ini saya sudah mulai masuk ke listrik, jadi kayak stop kontak apa, yang naik semua ya. Iya, stop kontak, MCB, kabel-kabel kayak gitu. Di samping posting itu beliau mengerjakan iklan berbayar kak ya? Di awal-awal iklan itu harus ya kayaknya. Di awal-awal harus. Ya, awal-awal itu harus. Kalau sudah seperti sekarang ini terus terang sudah nggak perlu iklan malahan. Iya, oke. Ya. Budgetnya waktu di awal-awal Pak, budget iklannya itu dengan harga barangnya Bapak tekor enggak? Oh di awal-awal. Di awal pasti tekor. Tekor memang harus Pak. Jadi kita nggak bisa semuanya di awal harus melewati keadaan. Iya. Jadi di awal memang iklan. Pasti tekor. Ya. Ojo langsung sekali iklan sekali mesti untung, belum tentu ya Pak ya. Iya. Ya, jadi kuncinya tuh kita harus optimis ya. Ya. Kita mengeluarkan budget sekian, kita harus optimis nanti pasti akan balik gitu. Kalau kita takut di awal, saya keluar uang segini ya kan rugi. Kalau kita cuma mikir ruginya, nggak akan pernah maju. Oke. Gitu. Jadi kita harus tetap optimis. Optimis ya. Ya, cuman iklan itu memang menurut saya sih harus dilakukan ya, karena itu berapa periodenya? Menarik. Di awal itu sampai berapa lama Bapak? Lama Pak itu Pak. Iklan masih iklan. Saya setahun pertama itu hampir tiap hari itu ya injek untuk iklan. Oke. Iya, gitu. Hampir tiap hari nginjek iklan. Malah saya pernah kemarin itu ikut program paket iklan gitu yang mungkin udah disediakan sama marketplace ya. Kemarin saya coba Shopee kayak gitu. Paket 1 bulan 5 juta itu diaturin sama timnya Shopee. Nah itu saya pernah coba gitu. Cuman kemarin hasilnya kok kayaknya lebih enak diutik-utik sendiri. Diutik sendiri itu maksudnya Bapak ngotak-atik sendiri, terus nanti akan bayar sekian gitu kan? Gitu. Jadi berarti pinter sampean daripada tim. Ya. Ini Pak tadi kan terkait tadi ada Bapak ngomong tentang follower ya. Ya itu gimana cari follower yang otomatis Pak? Pakai iklan tadi itu ya? Iya. Jadi gini. Kita yang pertama kan pakai iklan tadi itu, iklan itu tujuannya kan supaya tampil gitu ya. Jadi supaya pengunjung marketplace itu bisa melihat toko kita itu. Tapi supaya dia jadi follower itu saya punya trik khusus, itu menyediakan voucher ikuti toko. Jadi kalau nggak ada voucher
voucher itu juga mungkin Susah orang ya, cuma sekedar follow. lihat-lihat terus pergi gitu kan. Iya, Atau iya, misalkan dia Beli beli pun, pun tapi nggak- belum Iya, tentu iya, dia iya. follow gitu. Nah, Iya, iya. supaya dia bisa follow, kita menyediakan voucher untuk ikuti toko gitu. Ya jumlahnya kecil sih ya. Saya bikin itu 1.500 dan itu pun baru bisa digunakan vouchernya kalau dia belanja minimal 100.000. Jadi iya, mungkin iya, budget sekitar 1,5% lah ya. Iya. Untuk nambah follower itu gitu. Bapak sekarang berapa follower untuk Shopee? 80 ribuan ya. 80.000. Ya, 80 ribu. Pantesan gacor ya. Tapi di marketplace yang manapun Pak, follower saja tidak cukup. Yes. Tetap konten is the king, itu penting. Jadi membuat Sama konten. begitu, sehari minimal 5 itu kalau nggak Iya, benar-benar bikin serius, aktif ya. terus, update ya toh. ya. Terus kontennya itu memang ya menarik. Nah pertanyaannya, punya desainer khusus enggak gitu loh. Ada Pak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Yang Jadi, ini? Lah yang desain siapa? saya pakai foto asli semua. Oh, model asli. Jadi bahkan fotonya saya pakai kamera nih. Barang datang paling saya kasih background yang bersih gitu kan. Kemarin itu malah saya sederhana banget ya. Pakainya itu karton putih. Iya Jadi saya pakai Iya. karton putih, cuman Buat kotak gitu ya, saya kotak. kasih penerangan yang lumayan terang supaya dia nggak bayang ya. Kalau ya kalau redup kan biasanya kan ada bayangan di sini kan Iya, kurang iya. bagus. Jadi saya mungkin pakai center itu 6 ya, 6 di sekitar produk itu terus saya foto. Center itu 6. Ya, Jenis centernya apa? center emergency yang saya jual juga itu. Center itu sih didol juga. Jadi diceklek gitu ya. Jadi sekeliling itu kan otomatis nggak ada bayangan tuh. Iya. Nah, di foto itu kayak seolah-olah wah ini foto studio padahal Iya, itu fotonya iya. pakai kamera handphone biasa. Iku lighting iku sih. Oh, terus sing motret Bapak sendiri? Iya. Yang upload siapa Pak? Saya Yang- sendiri. Setiap hari yang upload Bapak. Saya. Sampai sekarang Bapak masih nangani upload sendiri? Kalau sekarang udah enggak. Jadi sekarang udah ada timnya Petugas? sendiri. Ya, jadi tim IT sekarang kan ada 2 orang. Jadi Ah. IT sama multimedia Oh. itu yang upload. Jadi misalkan ada barang baru, saya cuma info ini barang judulnya A, harganya sekian, stoknya sekian. Itu nanti dia yang bikin Dia yang kontennya, nanti yang upload dia Iya. begitu ya. Itu 2 orang ya sekarang. Ya 2 orang. Jadi Ini mulai- Pak, AK ini Pak. Kayak gini jualannya ini. Bener. Hmm, Beda ya? CVAK. Ini yang di mana nih? Lazada. Anugerah Karya Abadi. Oh, masih lama ya. AK itu yang Shopee. Anugerah. Gini ya. Ada CV-nya kayaknya. Karya. Tadi. Oh, ada CV-nya ya. Iya. Oh, ini ya Pak. Ini ya. Ah, ini. Kalau tokonya ada. Oh, toko ya ini. Coba toko. Oh, ini ya. Ya ini. Ini betul ya. Ujungnya toko. Ya itu. CV titik Anugerah Karya Abadi. Oh, iya. Ini elektronik ya. Oh, ini ya jualannya ya. Nah ini kemarin contoh yang lagi viral kemarin set-top box. Nah itu kita ikut jual. Waduh, ikut anu ya Pak, ikut ngunduh ya. Ikut panen ya. Ikut manen ya. Pak, yang membedakan antara di 4 toko itu apa Pak menurut Bapak? Secara operasional, iya secara apapun lah, pokoknya yang membedakan. Kalau yang seperti Shopee, Lazada, Tokopedia itu hampir sama sih. Hampir ya. sama. Iya, yang ini yang agak beda sendiri kan TikTok ini. Apa yang membedakannya? Ya kalau TikTok ini kita mau ngiklan itu yang bisa diiklanin itu videonya. Jadi bukan produknya. Kalau Bukan produknya. di 3 marketplace ini kan kita langsung ya Produknya mau apa? produk apa yang saya comot nih mau tak iklanin ini biar boom gitu ya. Nah, itu kan kita milih produknya. Ya. Tapi kalau yang di TikTok ini mau boom barang ini kita harus buat videonya dulu. Ya. Nah, baru videonya itu yang diiklankan. Ya, oke, ya. Nah, terus kemudian nanti paling di videonya itu dikasih
linknya untuk belanja. Ya, jadi kan biasanya video ada keranjang belanja di kiri bawah itu. Nanti dia akan masuk ke link produk di toko kita. Jadi yang agak beda memang TikTok sih. Itu ya. Kalau yang 3 tadi mirip ya Pak. Hampir sama. Pak, itu Bapak mengerjakan apa ya, semacam search engine optimization nggak? Kalau tidak mengerjakan, kalau tidak berbayar, SEO-nya ada? Oh tidak sih, nggak pakai gitu. Terus Bapak langsung pasang gitu aja? Iya, saya mungkin cuman gini aja ya. Waktu kita upload produk itu judulnya yang diperhatikan. Nah itu salah satu poin SEO itu judul. Judulnya gimana? Apa yang bisa judul itu dibagi sama para pemirsa? Jadi saya memang terus terang agak panjang-panjang ya. Jadi judulnya panjang-panjang. Ya, jadi misalkan Center Surya tipenya SYT L105 misalnya, cuma gitu aja ya. Nah, kalau cuma gitu yang mau cari Surya mereknya langsung spesifik gitu belum kan tentu orang kenal ya. Gitu. Jadi saya masukinnya center emergency rechargeable. Benefitnya itu juga dimasukkan ya, rechargeable. Terus misalkan spesifiknya nanti, emergency. Ya, misalkan nanti ada baterai, itu saya tulis di situ baterai SNI. Terus SNI, ya. Setobo kemarin juga sama, ada izin postal. Karena banyak orang yang jual kan itu ya. Percaya. Jual itu yang enggak merek, terus nggak ada izinnya kan. Jadi kalau kita misalkan mau jual brand, ya orang kan harus tahu, oh ini memang barangnya bagus, ada izinnya lengkap, izin Kominfo misalkan, ada SNI-nya. Itu dipasang di judul. Nggak cukup di deskripsi aja Pak. Oh di deskripsi nanti lebih panjang lagi. Jadi, tapi itu pengaruh ya. Jadi ya kadang kan orang cari itu kan ya itu tadi nggak mungkin spesifik langsung tipenya apa gitu ya. Tapi lebih ke misalkan center cas, nah gitu. Terus misalkan remote TV LG atau remote TV Samsung, nah kayak gitu. Jadi lebih ke kita cari judul yang paling umum, kira-kira gampang dicari orang, supaya pada saat orang search satu kata tertentu yang barang kita ada di situ, kita bisa muncul pertama. Mantap. Gitu. Nah, tetap keyword juga, tetap SEO juga. Contoh tapi seperti misalkan yang bolam lagi banyak ini sekarang ya, ini kan bolam lampu yang sekarang magic itu ya. Yang magic yang kalau pada saat lampu listrik mati dia hidup sendiri. Itu kalau di Shopee search bolam magic gitu ya, itu biasanya punya saya nomor 1 sih. Wes. Itu lagi viral. Iya. Loh, Pak taunya itu viral gimana Bapak taunya? Kan jenis barangnya banyak nih. Gimana cara Bapak tahu? Saya itu ya lebih banyak begitu ada waktu saya meluangkan waktu untuk cari-cari. Oke. Jadi memang cari-cari. Riset ya. Iya, gitu. Jadi nggak bisa kita tanpa pasar juga. Ya. Mantap. Wah, luar biasa Pak. Saya akeh sing pengen tak takonon, Pak. Tapi wektune. Pak, masih ada 2 pertanyaan, Pak. Ya. Pertama, suka duka, Pak. Kalau suka duka, pernah sampai berdarah-darah, pernah nggak sih? Selama online ini, kita cerita di online aja. Ya, kalau online ini kita waktunya ya yang benar-benar habis ya. Jadi yang kalau toko misalkan kita tadinya itu minggu libur, kalau online ini sudah nggak mungkin kan. Ya, jadi buka terus gitu. Kalau karyawan itu juga sistemnya rolling sih gitu. Jadi tapi secara operasional toko ini nggak ada berhentinya. Ya, minimal menjawab ini loh minimal ya. Gitu. Ini jadi sampai malam berarti ya Pak? Terus ngerespon stop kan itu. Non-stop ya. Merespon kalau ada pesanan kan harus segera direspon toh Pak, diproses gitu loh. Iya. Kalau idealnya sih harusnya itu kan ada kayak batasnya ya. Jadi seperti di Tokopedia batas respon chat itu nggak boleh lebih dari sekian menit gitu kan. Terus ada, cuman saya kalau sekarang ini udah nggak kuat. Jadi ngikutin apa ya sarannya dari Tokopedia misalkan sudah nggak bisa gitu. Contoh kalau apalagi malam ya.
malam saya mau tidur itu kadang masih balesin chat juga. Waduh. Balesin chat ya. Itu pagi bangun aja udah 100 lebih. Pagi sing didelok ora sebelah ya handphone sih. Ya itu jadi waktu bener-bener. Ya ini memang ini ya. Ya wes, itu kesulitannya. Wow-nya sekarang kan kesulitan mesti ada bayarannya Pak. Wow-nya apa nih Pak? Ya baunya mungkin tadi di awal sudah sempat Kita singgung ya. Jadi Ya. omset ini memang signifikan sekali kenaikannya. Jadi toko yang sudah belasan tahun, sementara online ini yang baru 3 tahun. 3 tahun ya, Tapi omsetnya bisa 4 kali lipat ya. Omsetnya 4 kali lipat. Wah, luar biasa. Pasti kesulitan dan effort berbuah manis ya. Iya. Kesel tapi terbayar oleh omsetnya. Dasar. Ya. Pak, mimpi besarnya apa? Ini ke depan Pak. Misalnya. Masih berkaitan dengan bisnis ini. Ya, saya sih belum berani jauh-jauh ya. Jadi yang terpenting nih sekarang Ya, ini saya cuma ya. berusaha gimana caranya dengan omset yang kian bertambah setiap bulan gitu ya. Itu saya bisa handle dengan baik. Itu sudah Ya, luar biasa. jadi target, karena jujur sekarang ini aja saya udah agak kewalahan ya. Ya. Udah kewalahan. Jadi ini kemarin sempat ditawarin nih saya sama Lazada juga. Apa Mau Pak? nggak lebih dioptimalkan lagi Pak, gini. Kok sih gitu ya? Aduh, tolong jangan dulu. Gitu, karena ini udah kewalahan juga. Gitu ya. Karyawan lembur-lembur. Saya ini kan pakai tempat juga ruko ya, ruko 2 gitu. Karyawan sejumlah itu juga sudah terlalu banyak. Saya bingung. Belum lagi barangnya ya Pak. Karyawan lagi, terus mereka kerjanya di mana gitu. Jadi Tidur gendeng gitu. gitu loh. Jadi kita nggak bisa nambah orang itu nggak bisa karena keterbatasan tempat juga. Jadi benar-benar harus diefisienkan. Pak, ada satu kalimat yang sangat memberikan semangat kepada banyak orang. Beliau tadi mengatakan omset yang semakin bertambah setiap bulannya ini. Ngeri kan? Omsetnya itu semakin bertambah setiap bulan. Luar biasa, padahal iklannya wis enggak loh. Tapi dari awal dong. Iya. Semuanya ada prosesnya ya. Iya. Tidak tiba-tiba ujuk-ujuk kok. Enggak ada prosesnya. Prosesnya lah ya. Oke Pak, di penghujung Pak, mohon Bapak berikan tips sukses buat teman-teman yang mau menggeluti bisnis online. Ya, yang pertama tetap berdoa ya, karena semua itu kan anugerah gitu ya. Jadi kita nggak bisa cuman kerja itu, kalau dari istilahnya dari yang atas nggak ngasih rezeki kan juga nggak bisa. Jadi yang pertama tetap berdoa, kemudian berusaha itu dalam artian nggak cuma sekedar berusaha di awal ya, tapi ini kan seperti maraton. Jadi kita tetap harus ngatur ritmenya. Iya, gitu. Ini harus telaten, karena di awal-awal contoh nih mungkin kadang ada yang beli, kadang enggak gitu ya. Di awal kan nggak bisa nih kita buka toko langsung ada yang beli gitu, enggak. Jadi kadang 2-3 hari ya kosong, nggak ada yang beli. Ya tetap ditelateni gitu. Jadi kita harus tetap optimis aja. Jadi suatu saat pasti rame gitu. Ya. Suatu saat pasti rame. Pasti modal. Mosok ora modal. Iya, luar biasa. Dahsyat sekali ya. Oke Pak Jeffrey, terima kasih hadirnya di sini dan menginspirasi banyak orang. Ya, sama-sama. Ya, demikian sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa disebarkan ya supaya manfaatnya bisa semakin meluas. Di like dan share. Yang belum subscribe ya, dan bunyikan loncengnya. Iwa hiu dagingnya kandel. See you. Cakep.